Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 4 episode ketiga. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekui langsung ke filmnya. Melanjutkan episode kemarin, Bapak Kinley mengaku kepada Lucifer jika dirinya adalah seorang penyidik dari Vatikan. Bapak Kinley mengatakan jika Lucifer bukanlah iblis yang jahat. Di sini sudah tercium jika Bapak Kinley ingin mengadu domba Lucifer dengan detektif Chloe. Selain itu, Bapak Kinley juga menambahkan jika sebulan yang lalu Chloe pergi ke Roma untuk mencari cara mengirim kembali iblis ke dalam neraka. Walaupun awalnya Lucifer tidak percaya dengan omongan Bapak Kinley, tapi Bapak Kinley berhasil meyakinkan Lucifer jika dirinya sedang dalam bahaya. Di kantor kepolisian, saat Chloe datang menyapa Ella, di sini Chloe terkejut mendapati Dan yang emosi karena Lucifer menyebar nomor ponselnya di selembaran poster. Di sini Dan benar-benar muak dengan ulah Lucifer yang sangat buruk. Namun Chloe membela Lucifer dengan mengatakan jika Lucifer hanya bercanda dan berusaha menjadi lebih baik dengan caranya sendiri. Di Lux, Lucifer bertemu dengan Amy Nadel yang terlihat sedang galau. Di sini Amy Nadel mengatakan jika Dr. Linda tengah hamil. Pertanyaannya, bagaimana seorang malaikat seperti Amy Nadel bisa menghambili manusia seperti Dr. Linda? Lucifer pun berpendapat hal itu bisa terjadi di saat Amy Nadel kehilangan kekuatannya. Jadi pada waktu itu Amy Nadel sama selayaknya manusia biasa dan menjalin hubungan dengan Dr. Linda. Masalahnya di sini Amy Nadel masih bingung dari mana memulai untuk menjadi ayah yang baik bagi Dr. Linda dan juga calon anaknya. Menuju lokasi TKP, Chloe mengatakan jika dia sudah mengirim pesan pada Lucifer mengenai jadwal ulang kencan mereka. Di sini Lucifer hanya mengiyakan ucapan Chloe dan justru sibuk mencari botol minumannya. Chloe pun mengingatkan Lucifer untuk tidak terlalu sering mengkonsumsi minuman beralkohol. Lucifer pun menjawab jika Chloe tidak perlu khawatir mengenai dirinya karena dirinya memang iblis yang sebenarnya. Nampaknya Lucifer mengatakan hal itu untuk menyindir Chloe berkaitan informasi yang Lucifer dapat dari Bapak Kinley. Pada kasus kali ini korban bernama Susan Ocha, seorang ilmuwan roket di Brody Aerospace. Susan tewas akibat tusukan di bagian punggung. Barang bukti yang ditemukan di lokasi TKP berupa pisau dan seikat bunga. Sayangnya pada kejadian ini tidak ada saksi mata. Chloe pun lalu meminta keterangan dari teman korban yang bernama Oscar. Oscar mengatakan dia membantu Susan keluar dari geng Los X dan menjadikan Susan bersih secara harfiah. Geng Los X sendiri adalah geng mafia pengedar narkoba dan Oscar membantu Susan untuk keluar dari ketergantungannya menggunakan narkotika. Di kantor Dr. Linda, Lucifer mengeluarkan pasien Dr. Linda karena Lucifer ada diskusi yang sangat penting dengan Dr. Linda. Di sini Lucifer mengatakan jika Chloe telah mengkhianatinya dengan rencana ingin mengirim Lucifer kembali ke neraka. Saat Dr. Linda bertanya dari mana Lucifer tahu jika Chloe ingin mengkhianatinya, Lucifer pun menjawab jika ada orang asing yang memberitahu rencana Chloe kepada Lucifer. Dr. Linda pun memperingatkan Lucifer untuk berbicara terlebih dulu dengan Chloe karena jika Lucifer salah menuduh Chloe maka hal itu bisa mengakhiri hubungan mereka. Di kantor kepolisian, Ella serta Dan tengah membahas bunga yang ditemukan di lokasi TKP. Diketahui jika bunga tersebut termasuk bunga langka dan hanya beberapa pasar yang menjualnya. Dan pada malam pembunuhan Susan, ada orang yang membeli bunga tersebut menggunakan kartu kredit. Orang tersebut adalah Andres Brody, pemilik dari Brody Aerospace yang juga atasan dari Susan. Dan pun segera memberitahu Chloe mengenai informasi tersebut. Saat Chloe dan Lucifer hendak menemui Brody, di sini Lucifer selalu membuka percakapan untuk mengisyaratkan pengkhianatan Chloe kepadanya. Sayangnya di sini Chloe belum paham maksud dari ucapan Lucifer. Ketika bertemu dengan Brody, awalnya Brody mengatakan jika dia tidak mengenal siapa itu Susan. Setelah Chloe mengungkapkan mengenai bunga yang dibeli oleh Brody, di sini Brody justru berniat untuk kabur melarikan diri. Sayangnya usaha Brody sia-sia karena Lucifer berhasil menangkap dan mengikat leher Brody. Di bawah ancaman Lucifer, Brody pun mengaku jika dia memang mengkhianati Susan. Di kantor Dr. Linda, Messi bertanya banyak hal mengenai bayi manusia yang dikandung oleh Dr. Linda. Sayangnya di sini Dr. Linda mengungkapkan jika dirinya belum siap untuk diskusi mengenai hal tersebut. Di kantor kepolisian, Chloe mengingatkan Lucifer untuk menggunakan cara yang lebih halus dalam menginterogasi target.
Selain itu, walaupun Brody memang mengkhianati Susan, belum tentu Brody adalah orang yang membunuh Susan. Dan benar saja, Chloe mendapat telepon dari Ella yang mengatakan jika Brody bukanlah pelakunya. Karena pada saat ini, Ella tengah berada di lokasi TKP yang baru dengan korban tewas yang mirip dengan kematian Susan. Setelah tiba di kantor kepolisian, Ella mengatakan jika korban kedua bernama David yang dulunya satu geng dengan Susan. Chloe pun percaya jika pembunuhnya mungkin seseorang dari masa lalu mereka. Di sini raut muka Dan terlihat sangat kesal karena mereka harus menunggu surat perintah untuk bisa menemui pimpinan dari geng Los X. Di sisi lain, Lucifer justru menghampiri Brody yang hendak dibebaskan. Di sini, Lucifer langsung menggunakan kemampuannya dan mengetahui hasrat terpendam Brody hanya ingin meminta maaf kepada Susan. Brody menjelaskan jika dia merasa telah mengkhianati Susan dan menurunkan jabatannya setelah mengetahui masa lalu Susan yang merupakan pencandu narkotika. Akan tetapi, Brody menyadari jika tindakannya salah setelah mengetahui jika Susan adalah karyawan teladan. Sayangnya, Brody yang berniat meminta maaf kepada Susan justru menemukan Susan sudah tewas dengan kondisi yang mengerikan. Setelah menjelaskan semua itu, Brody tiba-tiba memeluk Lucifer hingga membuat Lucifer risih. Tapi Chloe yang melihat hal itu justru terkesan karena mengira Lucifer sudah berubah dengan menunjukkan rasa empatinya kepada Brody. Setelah Brody pergi, malam nanti Chloe ingin mengajak Lucifer pergi ke suatu tempat yang menyenangkan. Di kantor Dr. Linda, di sini Eminadil datang menemui Dr. Linda dengan membawa barang-barang yang berkaitan dengan dedek bayi. Sayangnya, niat baik Eminadil untuk menjadi suami bagi Dr. Linda justru ditolak oleh Dr. Linda. Dr. Linda mengatakan jika dirinya bisa membesarkan bayinya sendiri karena Dr. Linda sudah terbiasa hidup sendiri dan mandiri. Di kantor kepolisian, saat Messi menunjukkan sejumlah pisau kepada Trixie, di sini Dan datang dan mengingatkan Messi jika Trixie tidak boleh bermain dengan pisau. Tanpa sepengetahuan Dan, Messi menyerahkan salah satu pisaunya kepada Trixie. Setelah Trixie pergi, Messi bertanya kenapa Dan terlihat kesal. Dan pun mengatakan dia kesal karena ketidakmampuannya menghentikan seorang pembunuh akibat menunggu surat perintah. Messi lalu memberikan ide kepada Dan untuk melewati jalan yang berbeda tanpa harus menunggu surat perintah. Lucifer kembali ke gereja untuk menemui Bapak Kinley. Di sini Lucifer mengatakan jika Bapak Kinley salah menilai Chloe karena Chloe tidak akan pernah mengkhianatinya. Tak habis akal, Bapak Kinley pun mengatakan apakah Lucifer sudah melihat botol kecil yang dimiliki oleh Chloe. Menurut Bapak Kinley, seorang pendeta lain telah memberikan botol tersebut kepada Chloe untuk mengirim Lucifer kembali ke neraka. Lagi-lagi dengan ketulusan yang palsu, Bapak Kinley memperingatkan Lucifer untuk berhati-hati dengan detektif Chloe. Setelah Lucifer pergi, pendeta lain nampak menemui Bapak Kinley. Bapak Kinley menegaskan jika jebakan untuk Lucifer sudah diatur dan semuanya akan segera terjadi. Di saat Lucifer bertemu dengan Chloe, Lucifer terlihat was-was karena Chloe ingin memberi kejutan kepada Lucifer dengan mengatakan mungkin ini akan sedikit terasa sakit bagi Lucifer. Sementara itu, Dan justru pergi ke markas Los S untuk bertemu dengan pimpinan geng tersebut. Tentunya di sini Dan datang tanpa membawa surat perintah dari kantor kepolisian. Di bawah todongan senjata api, Dan masih terlihat santai dengan penuh percaya diri. Saat pimpinan geng Los X memberi perintah anak buahnya untuk membunuh Dan, di sini Dan bersiul hingga Messi muncul secara tiba-tiba dan pertarungan pun dimulai. Ternyata kejutan Chloe untuk Lucifer adalah menjadi sukarelawan di sebuah dapur umum. Sayangnya, di sini Lucifer justru emosi dan muak dengan perilaku aneh Chloe beberapa hari terakhir. Lucifer mengatakan dia tahu jika Chloe selama ini berbohong. Dengan raut muka tidak percaya, Lucifer mendapati botol yang dimaksud Bapak Kinley ada di dalam tas milik Chloe. Chloe pun menegaskan jika itu hanyalah parfum biasa. Mendengar hal itu, Lucifer dengan gilanya berniat untuk meminum parfum yang ada di dalam botol tersebut. Di sini Chloe pun berteriak agar Lucifer tidak meminumnya. Lucifer lantas mengatakan dia tahu jika Chloe sudah bertemu dengan Bapak Kinley. Sayangnya, perdebatan mereka terhenti karena Dan menghubungi Chloe dan mengatakan jika dia mengetahui siapa pelaku dari kedua pembunuhan tersebut. Di sepanjang perjalanan, Lucifer hanya diam 1000 bahasa hingga Dan menghubungi Chloe dan mengatakan jika pelakunya adalah teman sekaligus konselor Susan yang bernama Oscar.
Saat tiba di rumah Oscar, Lucifer masuk sendiri ke dalam rumah dan mencegah Chloe mengikutinya. Chloe pun segera mencari jalan lain untuk masuk ke dalam rumah. Sedangkan Lucifer sendiri bertanya alasan Oscar tega membunuh Susan dan juga David. Oscar mengatakan jika dia membunuh keduanya karena mereka berdua kembali melakukan kebiasaan di masa lalu mereka. Amarah Lucifer pun memuncak di saat Oscar berkata akan melakukan tindakan serupa jika dirinya belum tertangkap. Di sini terlihat jika Oscar sengaja memancing amarah Lucifer dengan mengatakan tunjukkan kepada kami siapa dirimu sebenarnya. Lucifer pun menyadari jika Oscar hanya memancing dirinya untuk menunjukkan wajah iblisnya. Saat Chloe datang pun Oscar berkata jika dia telah gagal dan meminta ampunan kepada Tuhan. Tindakan Oscar selanjutnya sangat membuat Chloe dan Lucifer syok karena Oscar dengan sengaja menjatuhkan tubuhnya hingga mulut Oscar tertancap patahan kaki kursi dan menembus di bagian belakang kepala Oscar. Setelah Dan keluar dari markas Los X dan terlihat memiliki adrenalin yang sangat tinggi. Dan pun berterima kasih kepada Messi karena idenya sangat membantu dalam kasus ini dan juga dirinya sendiri. Messi mengatakan jika Dan ingin mengulangi kegiatan ini dan bisa menghubungi Messi kapan saja. Kembali pada Chloe dan Lucifer. Setelah tim forensik tiba, Lucifer menyadari jika ada sesuatu yang terjadi. Menurut Lucifer, Oscar seperti mengetahui siapa diri Lucifer dan ingin melihat wajah iblisnya. Lucifer kemudian melemparkan kendi emas ke arah cermin dan terlihatlah jika ada ruang rahasia di baliknya. Ternyata rumah tersebut adalah milik pihak gereja. Chloe dan Lucifer pun sadar jika kejadian ini adalah rencana Bapak Kinley demi mendapatkan bukti identitas asli dari Lucifer. Chloe lalu meminta maaf kepada Lucifer karena menyadari semua ini berawal setelah Chloe menceritakan mengenai diri Lucifer kepada Bapak Kinley. Sayangnya Lucifer memilih pergi dengan rasa kecewa dan amarah di dalam dirinya. Setelah Bapak Kinley dan pendeta lain tiba di gereja, Bapak Kinley masih sangat yakin jika Lucifer Morningstar adalah iblis yang sebenarnya. Hanya saja rencana Bapak Kinley belum berhasil untuk membuktikan hal tersebut. Di sini Chloe pun datang memberitahu pendeta lain jika Bapak Kinley kenal dengan Oscar dan memanfaatkannya untuk melakukan kedua pembunuhan tersebut. Bapak Kinley mengakui jika dia memang mengenal Oscar yang berdedikasi tinggi untuk memerangi kejahatan. Chloe juga menyadari jika tindakan Bapak Kinley tanpa sepengetahuan dari pihak gereja. Chloe pun menahan Bapak Kinley dengan tuduhan konspirasi pembunuhan. Walaupun Bapak Kinley membantah bukti apa yang dimiliki oleh Chloe, tapi Chloe tetap menahan Bapak Kinley hingga mendapatkan bukti yang diperlukan. Beruntungnya pendeta lain bersedia untuk bersaksi melawan Bapak Kinley di persidangan. Saat Dr. Linda di ruang tunggu memeriksa kandungannya, di sini Eminadil datang dan mengeluarkan cincin pertunangan. Dengan suara yang lantang, Eminadil meminta Dr. Linda untuk menikah dengannya. Tapi dengan suara yang sangat lirih, Dr. Linda mengatakan tidak. Dr. Linda pun mengapresiasi keberanian Eminadil, tapi Dr. Linda tidak membutuhkan hal itu untuk saat ini. Untuk saat ini, Dr. Linda lebih membutuhkan orang yang berada di sampingnya dan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Dan Eminadil pun melakukan sesuai permintaan Dr. Linda, duduk di sampingnya dan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Di Lux, Chloe mendatangi Lucifer yang tengah meratapi nasibnya ditemani segelas kopi. Di sini, Chloe mengatakan jika dia sudah menahan Bapak Kinley dalam kasus kali ini. Tapi Lucifer tidak peduli mengenai hal itu. Lucifer hanya peduli bahwa Chloe mencoba untuk mengkhianati dan juga menyakitinya. Chloe pun menjelaskan setelah melihat wajah iblis Lucifer, dia pergi menjauh untuk memahami semua yang terjadi. Saat Chloe berada di Roma, Bapak Kinley menemukannya dan Chloe pun bercerita mengenai kejadian yang dia alami. Chloe mengakui untuk sesaat dia berbohong dan berniat membantu mengirim Lucifer ke neraka. Lucifer pun berkata bagaimana Chloe bisa tega melakukan semua itu kepada Lucifer. Sembari meneteskan air mata, Chloe mengakui jika semua itu terjadi karena dirinya sangat ketakutan dengan sisi lain pada diri Lucifer. Tetapi saat ini Chloe sudah memutuskan untuk kembali pada Lucifer dan mengingat bahwa Lucifer pernah membuatnya merasa nyaman. Chloe pun yakin jika Lucifer bisa berubah menjadi lebih baik. Lucifer pun menatap ke arah Chloe dengan memperlihatkan wajah iblisnya. Lucifer bertanya apakah Chloe bisa menerima Lucifer seperti ini. Dengan berlinang air mata, Chloe berkata jika dia tidak tahu tapi dia ingin dan akan berusaha untuk menerima Lucifer apa adanya. Mendengar jawaban ini, Lucifer pun memalingkan muka dengan mata yang berkaca-kaca.
Di dalam tahanan, Bapak Kinley mendapat kunjungan dari pendeta sebelumnya. Di sini, sang pendeta mengatakan jika Bapak Kinley sudah dikucilkan menurut keputusan dari Paus. Sebenarnya alasan Bapak Kinley melakukan semua itu karena Bapak Kinley percaya pada sebuah ramalan. Ramalan tersebut menyatakan jika iblis menemukan cinta pertamanya, maka kejahatan akan dilepaskan. Meskipun Bapak Kinley untuk saat ini gagal, tapi setidaknya Bapak Kinley merasa puas karena berhasil menjauhkan hubungan Chloe dengan Lucifer. Episode ketiga ditutup dengan sosok wanita yang berjalan di dalam Lux. Siapakah wanita ini? Tunggu aja kelanjutannya hanya di channel Bangsa Trio. Terima kasih semua Bangsa Trio di sini. See you next clip. Bye bye.